Baiklah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas isu-isu terkait pembangunan ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan. Nah, di dalamnya kita lihat apakah lingkungan dan pembangunan, apakah hubungan antara lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan. Lalu bagaimana isu-isu dan lingkungan dengan kaitannya dengan sumber daya alam. Lalu apakah ada kebijakan sumber daya alam dan lingkungan yang dicanangkan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tonton video pembelajaran ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulia Fidriza pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Baiklah, ini sudah masuk pada video pembelajaran yang kedua pada pertemuan yang kedua. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas bagaimana isu-isu terkait pembangunan ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut pada apa sih yang akan kita pelajari ya pada pertemuan atau video pembelajaran kali ini. Nah, jadi isu-isu terkait pembangunan ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan. Nah, kira-kira bagaimana sih ya hubungan lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan? Bagaimana nanti ya, seperti apa sih isu-isu lingkungan ya yang kita akan bahas pada pertemuan ini? Dan tidak lupa pula, apakah ada kebijakan terkait isu-isu lingkungan tersebut, kebijakan dari pemerintah salah satu contohnya. Oke, baiklah, kita akan breakdown satu persatu permasalahan pada pertemuan ini. Ya, yang pertama itu adalah, nah, bagaimana kita lihat dulu ya bagaimana lingkungan dan hubungannya dengan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, seperti yang kita tahu ya, kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan semaksimal mungkin. Ya, tujuan dari memanfaatkan sumber daya alam itu adalah untuk kita bisa juga mengklasifikasikannya ya atas dasar exhaustibility dan juga exhaustible dan inexhaustibility. Nah, apa perbedaan dari exhaustibility dan inexhaustibility ya? Jadi kalau exhaustibility itu dia pemanfaatannya mungkin biasanya bisa terhenti ya, disebabkan biasanya ada biaya produksi yang ditimbulkan dalam pemanfaatannya sangat melebihi dari yang kita harapkan. Jadi terlalu dieksploitasi ya, jadi biaya produksinya lebih tinggi. Sedangkan inexhaustibility adalah apabila sumber daya alam itu pemanfaatannya berkelanjutan tapi secara ekonomis layak penggunanya dalam jumlah yang kecil atau persatuan kecil. Namun biasanya orang mengeksploitasinya sangat lebih. Jadi harusnya ini kita menggunakannya dengan kadar yang kecil dulu. Namun karena eksploitasi yang berlebihan dia digunakan sangat banyak. Tuh. Nah, bagaimana sih tujuan dari penggunaan dan sumber daya alam ini berdasarkan karakteristik dari fisik ya? Jadi sumber daya alam tersebut biasanya bisa kita bedakan menjadi dua, yang bisa diperbarui ataupun tidak bisa diperbarui. Sepertinya ini juga saya sudah singgung pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, SDA atau sumber daya alam diperbarui itu atau renewable resource itu bisa disebut juga sebagai flow resource ya. Nah, sumber daya alam ini biasanya secara signifikan bisa memulihkan dirinya, bisa bertumbuh ya, bisa diperbarui lagi ya oleh kegiatan manusia dan pula nah contohnya itu seperti air, hutan dan sebagainya. Jadi air itu bisa kita perbarui, hutan kita bisa tanam lagi pohon-pohonnya. Nah, namun ada beberapa sumber alam yang tidak bisa kita perbarui atau non renewable resource atau stock resource ya. Maka dari itu sumber daya alam ini akan secara signifikan dipengaruhi oleh kerusakan alam. Semakin rusak alamnya, semakin tidak baik, maka semakin berkuranglah jumlah sumber daya alam tersebut. Nah, contohnya sumber daya alam tidak bisa diperbarui itu adalah seperti minyak bumi, batu bara, mineral. Ini lebih kita bisa katakan contohnya adalah seperti bahan-bahan tambang ya. Nah, jadi berdasarkan karakteristik fisik tersebut,
Ya, jadi ada juga yang menambahkan bahwasanya sumber daya alam gabungan itu adalah sumber daya alam biologis dan juga tanah ya. Tuh. Nah, selain itu kita juga bisa mengklasifikasikan ya sumber daya alam terhadap ketersediaannya. Ya tadi ada renewable resource, non-renewable natural resource, dan yang ketiga itu adalah tambahnya ada potentially renewable natural resource. Nah, apa itu yang potentially renewable natural resource? Itu adalah sumber daya alam itu dapat habis dalam jangka pendek jika digunakan dan dicemari secara cepat, tapi akhirnya bisa diganti melalui proses alam. Namun butuh waktu yang lama. Nah, stok ini dapat dipertahankan apabila proses eksploitasinya berada pada titik produksi yang sustainable. Ya, jadi yang berkelanjutan. Jadi sumber daya alam yang seperti ini tidak bisa dieksploitasi secara berlebihan. Nah, kita lihat nih isu-isu apa saja ya yang terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam tersebut ya. Nah, isu-isu tersebut adalah kita lihat dari berapa lama dan pada kondisi bagaimana kehidupan manusia dapat bisa bertahan dengan terbatasnya sumber daya alam ini. Karena sifatnya manusia ini kan sangat sulit untuk puas ya, maka dari itu mereka akan mengeksploitasi sumber daya alam tersebut yang sangat terbatas jumlahnya. Nah, misalnya kebutuhan manusia pada sektor perikanan dan ataupun sektor-sektor tambang lainnya, ataupun contohnya sumber daya air ya, ini sangat mengalami yang sangat rentan mengalami kerusakan ataupun pencemaran akibat tingkat konsumsi manusia yang pada dasarnya harfiahnya itu sangat sulit terpuaskan ya. Lalu biasa juga terkait bagaimana dari lokasi sumber daya alam tersebut ya. Apabila mereka berlokasi di daerah di mana kebutuhan terhadap sumber daya alam tersebut cukup tinggi, maka akan berdampak terhadap implikasinya terhadap ekonomi dan berakibatkan terjadinya degradasi terhadap sumber daya alam tersebut. Nah, contohnya wilayah-wilayah atau negara-negara atau daerah-daerah yang padat penduduknya, biasanya sumber daya alamnya sangat biasanya akan dieksploitasi cukup tinggi ya, karena tidak imbang antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya alam tersebut. Nah, lalu isu yang terkait sumber daya alam tersebut adalah bagaimana pergeseran ya dari SDA tersebut ya terhadap renewable resource atau sumber daya alam yang yang terbarukan. Nah, contohnya di sektor pertanian ya, kita bisa mengganti tenaga ternak dengan mesin menggunakan bahan bakar minyak ya. Bahkan lebih jadi kita bisa melihat nih, kita bisa mengklasifikasikan, bisa memilah ya apa yang kita bisa apa yang kita bisa maksimalkan pemanfaatannya atau apa yang bisa kita perbarui lagi. Nah, lalu isu yang berikutnya adalah biasanya sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui itu kan akan cepat menipisnya, akan cepat tereksploitasinya ya, dan akan kaitannya dalam perhitungan ekonomi sumber daya tersebut. Maka kalau kita hitung dalam jangka panjang, biasanya itu tidak akan bisa mencukupi untuk kehidupan manusia pada masa depan. Nah, selain itu, isu-isu yang terkait dengan meningkatnya degradasi lingkungan akibat eksploitasi dari sumber daya alam tersebut ya. Contohnya minyak bumi, hutan itu adalah sumber daya alam yang sangat mudah dieksploitasi. Lalu berhubungan dengan kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam pada masa sebelumnya, di mana banyak tindakan yang tidak bijaksana, yang tindakan
yang cenderung mengeksploitasi atau terlalu rakus terhadap sumber daya alam tersebut. Sehingga kapasitasnya ya tidak akan bisa mencukupi lagi untuk dipergunakan dalam waktu yang cukup lama. Nah, lalu isu-isu yang terkait dari lingkungan tersebut adalah biasanya tidak akan jauh dari masalah regional ataupun global. Biasanya contoh-contoh isu regional itu biasanya seperti kabut asap, itu yang diakibatkan dari eksploitasi hutan yang sangat tinggi ya. Jadi apabila ada api yang kecil aja bisa akan menimbulkan namanya kebakaran hutan. Nah, itu nanti berdampaklah terhadap adanya kabut asap ya. Contohnya terjadi daerah-daerah yang punya lahan gambut yang sangat banyak ya. Lahan gambut itu terjadi karena eksploitasi hutan yang berlebihan. Lalu kalau masalah globalnya ya, menipisnya ozone depletion atau menipisnya lapisan ozon, greenhouse atau efek rumah kaca, dan juga global warming ya. Nah, ini juga terkait lagi nih, salah satunya dari eksploitasi sumber daya alam seperti hutan yang eksploitasinya sangat berlebihan, sehingga bumi kita tidak bisa menampung lagi yang namanya emisi gas tersebut. Ya, itu salah satu contoh dari isu-isu lingkungan atau isu-isu yang terkait dengan sumber daya alam. Nah, lalu apakah ada kebijakan ya terhadap isu-isu tersebut ya, kaitannya antara sumber daya alam dan lingkungan? Nah, jadi di sini pemerintah dengan memasukkan ya biaya-biaya external cost ya untuk barang sumber daya alam, jasa lingkungan ya yang tidak dapat dipasarkan, maka kegiatan usaha dari sektor industri ini mau tidak mau akan berusaha melindungi lingkungannya. Jadi kita harus melihat yang namanya cost atau external cost dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Nah, pertama, dari pemerintah perlu disarankannya ada hak penugasan atau property right ya, yang jelas untuk swasta ataupun pemerintah dalam kaitannya eksploitasi sumber daya alam. Sehingga sifat tersebut dengan property right tersebut tidak harus berupa pemilikan secara fisik, namun dapat berupa pemilikan fungsi dan jasa sumber daya alam. Sehingga baik pemerintah ataupun swasta mempunyai batasan dalam mengeksploitasi dari sumber daya alam tersebut. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya sumber daya alam itu kan tadi punya karakteristik ya. Dia dapat dikonsumsi, diolah, dan proses produksi ya. Yang pada umumnya adalah seperti kapital ya, dan juga harus kita olah dengan memanfaatkan sebaik-baiknya sehingga nantinya sumber daya alam tersebut tidak langka ataupun terbatas. Karena kita tahu ya bahwasanya kebutuhan umat manusia terhadap sumber daya alam tersebut masih panjang ya, masih harus digunakan untuk jangka yang panjang. Jadi sumber daya alam tersebut dapat tersedia dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, oke. Jadi untuk video pembelajaran kali ini saya tinggalkan sedikit post test ya. Coba kalian jelaskan kembali bagaimana konsep dari pembangunan yang berkelanjutan dalam hubungannya dengan sumber daya alam. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dan berikut adalah daftar referensi yang kalian bisa gunakan untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Lalu akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Kami tim teaching dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bela negara.